Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan. Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, jika kawan-kawan semuanya di sini datang untuk belajar bersama, maka selamat, Anda sudah selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Perkenalkan, saya Rismawati yang bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini mengenai materi modul 8 Hukum Delik Adat. Adapun anggota kelompok atau tim presentasi kali ini terdiri dari Asri Sadiah, Desti Amelia, Eli Roreni, Fauzi Afrizal, Indah Apriani, Nurul Agista, Ramo Suherman, dan saya sendiri Rismawati. Isi dari pembahasan modul 8 mengenai hukum delik adat terdiri dari kegiatan belajar 1 mengenai pengertian dan sifat hukum delik adat. Kegiatan belajar 2 macam-macam delik adat dan tata cara penyelesaiannya. Kegiatan belajar 3 lapangan berlakunya delik adat dan petugas hukum untuk perkara adat. Baiklah kawan-kawan semuanya, marilah kita simak pembahasan modul 8 mengenai hukum delik adat berikut ini. Kegiatan belajar 1, pengertian dan sifat hukum delik adat. Kegiatan belajar 1. Pengertian dan sifat hukum delik adat. Pengertian menurut Terhar. Terhar mengartikan suatu delik itu sebagai tiap-tiap gangguan dari keseimbangan. Tiap-tiap gangguan pada barang-barang material dan imaterial milik hidup seseorang atau kesatuan atau persatuan orang-orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat. Dengan reaksi adat ini, keseimbangan akan dan harus dapat dipulihkan kembali. Macam serta besarnya reaksi ditentukan oleh hukum adat yang bersangkutan. Lazimnya, wujud reaksi tertentu adalah suatu pembayaran delik dalam uang atau barang. Secara singkatnya, Terhar mengatakan untuk dapat disebut delik, perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, melainkan juga apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar. Pengertian menurut Profesor Supomo. Delik adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seorang atau kumpulan perorangan, mengancam atau menyinggung, mengganggu keseimbangan kehidupan dalam persekutuan, bersifat material atau imaterial, terhadap orang, seorang, atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan demikian mengakibatkan suatu reaksi adat yang dipercayainya dapat memulihkan keseimbangan yang telah terganggu. Antara lain, dengan berbagai jalan seperti pembayaran adat berupa barang, uang, selamatan, dan lain-lain. Pengertian menurut Suroso Wignodipuro. Delik adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatuhan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat guna memulihkan kembali, maka terjadi reaksi-reaksi adat. Jadi, hukum delik adat adalah keseluruhan hukum tidak tertulis yang menentukan adanya perbuatan-perbuatan pelanggaran adat, beserta segala upaya untuk memulihkan kembali keadaan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan tersebut. Pengertian menurut Van Vollenhoven. Delik adat adalah tindakan yang tidak boleh dilakukan, walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan kesalahan yang kecil saja. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa delik adat merupakan tindakan hukum, tapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana atau delik. Merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun dalam kenyataannya peristiwa tersebut merupakan hal yang kecil, melanggar perasaan dan keadilan dan kepatuhan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Guna memulihkannya kembali, maka terjadi reaksi-reaksi adat. Untuk selanjutnya ada unsur-unsur hukum delik adat. Yang pertama perbuatan,
adanya perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau pengurus, pimpinan atau pejabat adat sendiri. Yang kedua itu bertentangan, perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat. Yang ketiga itu ada dipandang, perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat. Yang keempat itu ada timbul, atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa saksi adat. Lahirnya delik adat. Lahirnya delik adat tidak berbeda dengan lahirnya tiap peraturan hukum yang tidak tertulis. Suatu peraturan yang mengenai tingkah laku manusia pada suatu waktu mendapat sifat hukum. Apabila suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu, atau pada suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan bertindak untuk mencegah pelanggaran itu bersamaan dengan saat peraturan itu memperoleh sifat hukum, maka pelanggarannya menjadi pelanggaran hukum adat serta mencegahnya menjadi pencegahan pelanggaran hukum adat. Dan dengan timbulnya pelanggaran hukum adat itu, lahirnya sekaligus juga delik adat, sehingga pencegahannya menjadi pencegahan delik adat. Berdasarkan teori Bellingshausen atau ajaran keputusan, bahwa suatu keputusan mengenai tingkah laku manusia akan bersifat hukum manakala diputuskan dan dipertahankan oleh petugas hukum. Karena manusia itu melakukan sebuah tindakan yang dianggap salah, maka dibuatlah hukuman bagi orang yang melakukan tindakan itu. Maka daripada itulah lahirnya sebuah delik atau pelanggaran adat adalah bersamaan dengan lahirnya hukum adat. Hukum delik adat bersifat tidak statis atau dinamis, artinya suatu perbuatan yang tadinya bukan delik pada suatu waktu dapat dianggap delik oleh hakim atau kepala adat karena menentang tata tertib masyarakat, sehingga perlu ada reaksi atau upaya adat untuk memulihkan kembali. Maka daripada itulah hukum delik adat akan timbul seiring berkembang dan lenyap dengan menyesuaikan diri dengan perasaan keadilan masyarakat. Sifat hukum delik adat. Yang pertama, tradisional magis religius. Artinya, perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan yang mengganggu keseimbangan masyarakat bersifat turun-temurun dan dikaitkan dengan kepercayaan agama. Contohnya seperti adik perempuan tidak boleh melangkahi kakak laki-laki dan perempuan tidak boleh berzina dengan laki-laki. Yang kedua, menyeluruh dan menyatukan. Artinya, tidak memisah-misahkan antara delik yang bersifat pidana atau perdata, tidak membeda-bedakan kejahatan atau pelanggaran, dan tidak membedakan disengaja atau tidak. Yang ketiga, tidak free existence. Artinya, tidak mengenal sistem. Perbuatan tidak dianggap perbuatan pidana apabila belum ada aturan yang mengaturnya lebih dulu. Hukum delik adat tidak bergantung pada hal tersebut. Jadi, walaupun belum ada aturan hukumnya, tetapi perbuatan yang dilakukan tersebut telah mengganggu keseimbangan masyarakat, maka perbuatan itu sudah bisa dihukum. Yang keempat, tidak menyamaratakan. Artinya, hukuman bisa berbeda tergantung pada siapa pelakunya, peristiwanya, atau perbuatannya. Contohnya, delik yang dilakukan oleh orang-orang yang bermartabat, golongan bangsawan atau raja-raja, hukumannya bisa lebih berat daripada orang biasa. Yang kelima, terbuka dan lentur atau fleksibel. Artinya, hukum delik adat ini bersifat terbuka dalam perubahan. Hal-hal yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman bisa ditinggalkan atau diubah. Yang keenam, mengutamakan keseimbangan masyarakat. Apabila terjadi delik adat yang dilanggar dalam adat setempat, sehingga menimbulkan kerugian dan reaksi dari masyarakat,
maka harus dipulihkan untuk menjaga keseimbangan masyarakat. Yang ketujuh, delik aduan. Jika terjadi delik adat sampai mengganggu keseimbangan dan merugikan, maka harus ada pemberitahuan dan permintaan untuk penyelesaian masalah kepada kepala adat. Yang kedelapan, pertanggungjawaban kesalahan. Hukum delik atau pidana adat itu lebih mempermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan yang dilakukan dan siapa yang harus bertanggung jawab. Yang kesembilan, reaksi dan koreksi. Hal ini adalah untuk memulihkan keseimbangan masyarakat yang terganggu. Wujud reaksi tersebut seperti ganti kerugian imaterial, membayar uang adat atau denda, mengadakan selamatan, memberi penutup malu, permintaan maaf, berbagai macam hukuman badan hingga hukuman mati, diasingkan, dibuang, hingga menempatkan orangnya di luar tata hukum. Yang kesepuluh, berlakunya terbatas. Hukum delik adat hanya berlaku pada lingkungan masyarakat adat tertentu atau pedesaan tertentu. Perbedaan hukum delik adat dan hukum pidana dalam KUHP. 1. Yang dapat dihukum hanyalah pelaku delik, desa, kerabat, atau famili tidak mempunyai tanggung jawab terhadap delik yang dilakukan oleh anggotanya. 2. Hanya dapat dipidana seseorang terbukti bersalah. 3. Disebabkan antara pelaku turut melakukan, yang membantu melakukan pelanggaran, kejahatan, atau yang menghasut. 4. Perbuatan tidak bisa dihukum apabila belum ada aturan yang mengatur lebih dulu. 5. Orang cacat mental atau orang gila atau keluarga pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku. 6. Percobaan melakukan kejahatan bisa dianggap sebagai tindak pidana. 7. Berlaku secara nasional. Perbedaan delik adat. 1. Yang dapat dihukum tidak hanya pelaku delik, tetapi desa, kerabat, atau famili bisa ikut bertanggung jawab terhadap delik yang dilakukan oleh anggotanya. 2. Tidak perlu pembuktian bersalah, dapat dipidana apabila dianggap mengganggu keseimbangan batin masyarakat setempat. 3. Tidak membedakan. 4. Perbuatan bisa dihukum walaupun belum ada aturan yang mengatur lebih dulu dan melanggar keseimbangan batin masyarakat. 5. Semua pelaku kejahatan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan atau termasuk orang gila, cacat mental, atau keluarganya. 6. Percobaan melakukan kejahatan tidak dapat dianggap tindak pidana. 7. Berlakunya terbatas pada lingkungan masyarakat daerah tertentu. Kegiatan belajar 2. Macam delik adat dan tata cara penyelesaiannya. Macam-macam delik adat yaitu ada delik adat menurut kesalahan-kesalahan. Yang pertama, kesalahan mengganggu keamanan, antara lain yaitu kebakaran, perampokan, kerusuhan, pembunuhan, pertikaian, penganiayaan, pencurian, menemukan barang. Lalu ada kesalahan kesopanan dan kesusilaan, yakni kesalahan sopan santun, kesalahan terhadap perempuan, memegang, menangkap perempuan, istri orang, berzina, atau sumbang. Adapun kesalahan mengganggu ketertiban, yaitu A. Kesalahan tata tertib masyarakat, diantaranya karena senjata, mengganggu rumah, mengganggu ibadah,
terhadap mayit dan bangkai, berjudi dan makan haram, penghinaan. B. Kesalahan tata tertib pemerintah diantaranya gawe raja, martabat, jabatan, kewargaan adat, kependudukan adat, perlengkapan, dan harta adat. Lalu, kesalahan dalam perjanjian. Perjanjian tidak terang, mangkir janji, merusak perjanjian, pinjam-meminjam, tanggung piutang atau gadai, amanat atau titipan. Adapun kesalahan menyangkut tanah yaitu tanaman dan hasil hutan. Dan adapun kesalahan menyangkut hewan ternak dan perikanan diantaranya hewan ternak, penyembelihan hewan, hasil-hasil hutan. Tata cara penyelesaian delik adat. Yang pertama, penyelesaian antara pribadi, keluarga, dan tetangga. Jika terjadi suatu peristiwa atau perbuatan delik adat, misal di tempat kerja dan lainnya, maka untuk memulihkan gangguan keseimbangan keluarga atau masyarakat bersangkutan, diselesaikan langsung di tempat kejadian antara pribadi bersangkutan atau diselesaikan di rumah keluarga salah satu pihak antara keluarga yang bersangkutan, atau di tempat pekerjaan oleh para pihak yang bersangkutan dan teman kerja atau antara tetangga dalam kesatuan rukun tangga. Kemudian, penyelesaian kepala kerabat atau kepala adat. Ada kalanya pertemuan yang diselenggarakan secara pribadi, keluarga atau tetangga tersebut tidak mencapai kesepakatan atau karena suatu dan lain hal tidak berkelanjutan, sehingga perkaranya perlu dilanjutkan kepada kepala kerabat atau kepala adat dari kedua belah pihak. Maka yang mengadakan pertemuan selanjutnya adalah di antara kepala kerabat atau kepala adat. Kemudian, penyelesaian kepala desa. Penyelesaian delik adat dari masyarakat yang bersifat ketetanggaan atau yang penduduknya campuran dilaksanakan oleh kepala desa. Dasar kewenangan kepala desa selain berdasar hukum adat juga berdasar pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa. Dalam hal ini, kepala desa bukan hanya berwenang sebagai penyelenggara urusan pemerintah umum, tetapi juga termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di desa yang dikuasainya. Kemudian, penyelesaian keorganisasian. Di kota-kota kecil atau besar, atau daerah mana penduduknya heterogen, di mana terdapat berbagai kumpulan atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai susunan pengurus dan keanggotaan seperti halnya perkumpulan-perkumpulan keluarga masyarakat adat di perantauan, perkumpulan kepemudaan dan kewanitaan, perkumpulan keagamaan lainnya, juga dapat melaksanakan penyelesaian secara kekeluargaan terhadap peristiwa atau perbuatan delik yang terjadi yang telah mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam kesatuan perkumpulan organisasi bersangkutan. Kegiatan belajar 3. Lapangan berlakunya delik adat dan petugas hukum untuk perkara adat. Lapangan berlakunya hukum adat. Hukum delik adat tidak mengenal sistem pelanggaran hukum yang ditetapkan lebih dahulu, atau sistem praeeksistensi regels. Setiap perbuatan atau peristiwa dalam sistem adat dinilai dan dipertimbangkan berdasarkan susunan persekutuan adat yang berlaku pada saat terjadinya peristiwa atau perbuatan itu. Pada saat itu, perbuatan atau peristiwa tersebut dianggap melanggar hukum adat, dalam arti melanggar keseimbangan dalam kehidupan di masyarakat, maka sudah terjadi delik adat, walaupun tidak ada norma hukum yang ditetapkan sebelumnya, atau praeeksistensi. Lebih dahulu, harus diketahui
bahwa perkara delik adat itu dapat bersifat 1. Melulu delik adat, misalnya pelanggaran peraturan-peraturan eksogami, pelanggaran peraturan panjer, atau peraturan-peraturan khusus lainnya. Di samping delik adat juga bersifat delik menurut KUHP, misalnya delik-delik terhadap harta kekayaan seseorang, menghina seseorang, dan lain sebagainya. Poin 3, delik adat ini lambat laun mendapat sifat yang tetap apabila setelah ada putusan pertama dari petugas hukum tersebut, berturut-turut terjadi perbuatan yang serupa serta perbuatan-perbuatan itu menyebabkan diambilnya putusan-putusan yang serupa juga dari pihak petugas hukum yang bersangkutan. Tiap perbuatan atau tiap peristiwa dalam sistem adat dinilai dan dipertimbangkan berdasar atas tata susunan persekutuan yang berlaku pada saat terjadinya perbuatan atau peristiwa itu. Pada saat itu, perbuatan atau peristiwa tersebut dapat dianggap melanggar hukum, meskipun tidak ada norma hukum yang atau pre-existent. Petugas hukum untuk perkara adat. Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang mempertahankan ketentuan-ketentuan dalam Ordonasi tanggal 9 Maret 1935, State Blad No. 102 Tahun 1955, State Blad No. 102 Tahun 1945, maka Hakim Perdamaian Desa diakui berwenang memeriksa segala perkara adat, termasuk juga perkara delik adat. Delik-delik adat yang juga merupakan delik menurut KUH pidana, rakyat desa lambat laun telah menerima dan menganggap sebagai suatu yang wajar bila yang bersalah itu diadili serta dijatuhi hukuman oleh hakim pengadilan negeri dengan pidana yang ditentukan oleh KUH pidana. Kemudian, rakyat desa sendiri menuntut supaya usaha-usaha yang diharuskan oleh hukum adat dijalankan juga dengan memulihkan kembali perimbangan masyarakat adat. Dalam hal ini, Hakim Perdamaian Desa berwenang juga sesudah pengadilan negeri menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah, menghukum orang tersebut untuk menyelenggarakan usaha-usaha adat yang diwajibkan seperti meminta maaf secara adat. Hal ini guna pembersihan dusun dari kotoran batin yang disebabkan oleh perbuatannya dan lain sebagainya. Upaya-upaya adat guna memulihkan keseimbangan masyarakat ini adalah bukan pidana. Mengenai kewajiban petugas hukum adat, hakim tidak boleh mengadili melulu menurut perasaan ia, adalah terikat kepada nilai-nilai yang berlaku secara objektif di dalam masyarakat. Hakim juga terikat kepada keputusannya sendiri. Artinya, dalam hal-hal serupa, ia harus memberikan keputusan yang serupa pula. Tetapi dalam hal ini, harus diperhatikan bahwa ia harus menghormati dan terikat juga kepada sistem hukum Indonesia yang tidak mengenal dasar presiden, seperti yang berlaku di Inggris dan Amerika. Kemudian Van Vollenhoven menegaskan bahwa hakim adalah berwenang bahkan berkewajiban untuk menambahkan hukum adat berdasarkan atas pertimbangan, bahwa perubahan yang cukup besar di dalam situasi kehidupan rakyat menghendaki dibentuknya peraturan hukum baru. Peradilan menurut hukum adat adalah meneruskan dengan rasa tanggung jawab pembinaan segala hal yang telah terbentuk sebagai hukum di dalam masyarakat. Dalam pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan bahwa salah satu kewajiban dari kepala desa adalah mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
Hakim perdamaian desa ini dapat dipertahankan selama hukum adat wajib dipertahankan di daerah-daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menetapkan bahwa hakim pengadilan negeri juga harus mempertahankan hukum adat dalam pertimbangan keputusannya. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat. Terima kasih kepada kawan-kawan semuanya yang sudah mengikuti sesi diskusi kali ini. Sekian dari kelompok kami. Saya Rismawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.